Jadi tempat yang lama, masjid gampang, kajian tuh gitu kan. Gitu kan tempat yang baru kayak gitu ya. Kayaknya kuantitas ibadah kita turun kayak gitu kan. Logikanya kalau kemarin Bapak masih boarding, sekarang pengamalan, ayo. Paham nggak maksud saya? Kemarin sih ya gampang turun sampai mesin gitu kan. Nah sekarang pengamalan, tantangannya jauh lebih besar, naik kelas, naik level, naik level. Nah, kalau kemarin mah wajar, hari ini orang masjid di depan mata, kan gitu baik. Karena masjid ada di kantor, wajar kajian, kan gitu kan? Karena di depan di kantor masjidnya. Nah sekarang Allah naikin levelnya nih, pengen tahu nih, naik level datang. Kasih geser sedikit ya proto udah. Jadi kita lihat itu, jangan punya pikiran bahwa kita itu dibenci oleh Allah hanya karena itu. Justru ini jadi tantangan buat kita, mampukah tantangan ini kita? Ini challenge Pak, challenge dari Allah. Ya semoga kembali lagi, semoga nanti Bapak dikasih tempat yang enak ya, Bapak punya perusahaan sendiri kan gitu, sendiri kan gitu. Itu yang Allah inginkan. Dan coba supaya kayak gitu, Bapak tahu dulu medan kayak apa nih. Nanti kalau punya karyawan nih, kan kita lapangan lagi nih, lapangan bong kan gitu kan. Nanti Bapak kan mesti orang-orang itu setuju gitu aja. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ya, Insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nah, sampai karena pindah kerja ibadah jadi yang pertama. Yang kedua masalah taubat. Jelas ayatnya innallaha yuhibbut tawwabina. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi menggunakan tawabin itu artinya nggak sekata berdiri selalu taubat. Bapak sekalian, silakan ini. Sebenarnya setelah kita mati, yang paling berharga apa sih? Yang paling berharga, yang paling kita minta itu bukan yang lain dan bukan ada apa? Maghfirahnya Allah, ampunan. Kita sadar dosa kita banyak, kita sadar ibadah kita nggak seberapa. Jadi kita ada apa? Ampunan. Makanya tidak ada perintah dalam Al-Quran yang disuruh cepat-cepat kecuali istighfar. Ayo cepat sholat, nggak ada tuh ayo. Ayo cepat puasa, nggak ada. Yang ada adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbik. Segeralah kamu minta ampunan kepada Allah, segeralah beristighfar. Artinya bahkan istighfar ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita sudah banyak dengar cerita bagaimana seorang wanita pelacur, kan gitu kan, nolong anjing karena dapat maghfirah masuk surga. Tapi ada ulama besar yang nggak dapat maghfirah Allah, itu masuk neraka. Makanya ketika kita sudah meninggal dunia, yang kita harapin apa sih? Kita meninggal dalam kubur, yang kita harapin apa? Kita minta istighfar dari orang-orang yang kita cintai yang masih hidup. Itulah kita diajarkan oleh agama. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Allah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Contoh doa yang Allah ajarin nih langsung di Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami yang telah beriman. Karena luar biasanya itu ampunan. Jangan sampai kita meninggal dunia, anak kita nggak doain kita, bini kita nggak doain kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngajar anak bini kita itu doain orang tuanya. Kita cuekin aja anak kita. Nanti kita mati nyesel Pak. Pada gua nggak doain orang dulu nggak pernah nyuruh. Nah supaya anak kita doain kita nanti di akhirat, kita doain dunia, kita contoh anak kita untuk doain orang tua kita doain orang tua kita. Anak melihat tuh ngikutin, oh jadi akan terus doain orang tuanya, itu nanti akan ikut terekam. Kalau kita yang nggak pernah doain orang tua kita, yakin hukum tabur tuai berlaku.
Kalau Anda nggak pernah doa orang tua Anda yang sudah meninggal dunia, jangan harap nanti akan mendapatkan doa dari anak-anak. Karena nanti di kuburan udah nggak ada lagi yang kita bisa berbuat. Mau balik lagi udah nggak bisa. Sedekah kita payah, puasa payah, sholat payah, wajib doang. Sementara dosa kita lebih daripada. Salah satu cara adalah kita selalu diminta ampunan, istighfar. Ya Allah, ampun ya Allah. Sampai nggak doa istighfar ke anak kita kepada anak kita, udah jelas atau jelaskan. Allah nyuruh mah. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia sampai. Kalau nggak nyampe, nggak mungkin kita sholat jenazah doain yang meninggal. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Yang didoain itu masih hidup atau mati? Maka mendoakan orang sudah meninggal dunia sampai nggak percaya mati dulu kita berdoain. Kalau nggak nyampe, baik lagi di sini. Udah jelas. Makanya diajarkan Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah doa itu ketika orang tua kita masih hidup doang? Sudah meninggal pun doa itu dibaca. Karena apa? Karena ternyata yang paling berharga nanti di akhirat nanti ada Allah adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dosa. Nah, selagi kita masih hidup, selalu kita beristighfar kepada Allah, minta ampun. Satu, Anda ingin dicintai oleh Allah, gampang. Caranya apa? Tawabin, istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak wudu dan banyak istighfar. Makanya dari kita wudu selesai kita doanya apa? Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah bilang, apa kata Rasulullah? Wadbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, itu akan menghapus. Makanya orang yang banyak istighfar, banyak zikir kepada Allah. Saya bilang di awal tadi kan, hanya orang-orang pilihan yang Allah kasih untuk diringankan lidahnya berzikir kepada Allah. Hanya orang-orang yang Allah pilih adalah orang-orang yang diringankan lidahnya untuk beristighfar kepada Allah. Semakin Allah nggak suka sama dia, lidahnya akan dibikin berat untuk berzikir. Beruntunglah kita yang masih Allah kasih kesempatan kita untuk berzikir. Ya gitu ya, katanya. Baik, terakhir ada lagi, ya. Saya pernah dengar orang yang sombong itu bukan orang yang mamerin hartanya, tapi orang sombong itu adalah orang yang ketika dikasih tahu kebenaran, dia menolak kebenaran itu. Yang dikasih tahu tentang kebenaran, tapi dia menolak kebenaran itu nanti menjadi orang yang sombong. Apakah ini yang dimaksud pada ayat ke-16 itu? Yang apa? Orang yang bercelaka itu yang mendustakan dan berpaling juga. Apakah itu termasuk yang orang yang sombong itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat perintah puasa yang dia iman amanu. Kalau saya sering ngomong ini. Itu yang dipanggil itu hanya orang-orang beriman. Ketika dia Islam, tapi dia tidak beriman, dia itu nggak terpanggil. Dia akan disuruh puasa ya kan? Ya, orang-orang puasa. Cenderung malah nggak puasa. Makanya banyak orang-orang Islam yang tidak berpuasa. Sampai ketika sampai itu, oke saya benar gitu. Tapi ketika orang yang seolah-olah kan yang dikenai kewajiban itu hanya orang-orang yang beriman. Ketika yang dikenai kewajiban itu hanya orang yang beriman, apakah orang yang Islam itu tidak dikenai kewajiban sehingga dia menjadi berdosa? Karena ayat itu tadi seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu, yang seolah-olah itu hanya orang-orang yang beriman. Yang Islam enggak. Apakah yang Islam juga dikenai kewajiban? Apakah dia akan dikenai hukum atas itu? Itu yang kedua.
di sini juga dikatakan tuh. Dan jawaban darinya orang yang paling bertakwa yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Itu kan berarti kayak tadi kan salah satu kita mencapai takwa puasa. Di sini juga kan salah satu untuk mencapai takwa itu kita berinfak. Apakah kita bisa bertakwa dengan salah satu jalan tadi? Cukup hanya dengan salah satu jalan tadi kita bisa mencapai nilai takwa itu. Apakah cukup dengan